Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khotijah, NIM saya 642255162. Saya dari kelas 641D07. Di sini saya akan menjelaskan tentang kredit dan suku bunga bank. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kredit perbankan. Pengertian kredit. Kredit berasal dari bahasa Latin yaitu creder yang artinya kepercayaan atau credo yang berarti saya percaya. Kredit merupakan fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha meminjami uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Perbankan RI Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Yang kedua, tujuan pemberian kredit. Yang pertama, mencari keuntungan. Untuk mendapat keuntungan dalam bentuk bunga bank yang diterima sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Kedua, membantu usaha nasabah. Membantu nasabah yang memerlukan dana baik dan untuk investasi maupun dana untuk modal kerja atau konsumsi. Yang ketiga, membantu pemerintah. Prinsipnya, semakin banyak kredit yang bank salurkan menandakan adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor real. Yang ketiga ada fungsi kredit. Fungsi kredit yaitu yang pertama, meningkatkan daya guna uang dan barang. Pemberian kredit menjadikan uang semakin berguna untuk menghasilkan barang dan jasa bagi si penerima kredit, sekaligus dapat berguna bagi debitur untuk mengelola suatu barang yang semula tidak berguna menjadi bermanfaat. Yang kedua, meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya hingga daerah yang kekurangan uang. Yang ketiga, meningkatkan peredaran barang. Barang dari satu daerah ke daerah lainnya dapat beredar sehingga jumlah barang dari satu wilayah ke wilayah lain bertambah. Yang keempat, sebagai alat stabilitas ekonomi, kredit yang diberikan dapat menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Yang kelima, meningkatkan gairah dunia usaha karena adanya tambahan modal yang banyak. Yang keenam, meningkatkan tambahan modal pendapatan, maka akan tercipta lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Yang ketujuh, meningkatkan hubungan internasional, dapat meningkatkan kerjasama di berbagai bidang, sehingga dapat menciptakan perdamaian dunia. Yang keempat ada jenis kredit. Berdasarkan sudut pandang pendekatan, yaitu satu, jangka waktu. Ada kredit jangka pendek, paling lama yaitu 1 tahun. Ada kredit jangka menengah antara 1-3 tahun. Ada kredit jangka panjang lebih dari 3 tahun. Yang kedua, jenis kredit. Jenis kredit tersebut yaitu ada yang pertama kredit aksep, yaitu kredit yang merupakan pinjaman uang biasanya sebanyak platform kredit. Kemudian ada kredit penjual, yaitu barang telah diterima, pembayarannya dilakukan kemudian. Kemudian ada kredit pembeli, yaitu pembayaran setelah selesai tetapi baru menerima barangnya belakangan, atau pembeli dengan uang muka. Yang ketiga, sektor perekonomian, yaitu dibagi menjadi ada kredit pertanian, kredit perindustrian, kredit pertambangan, kredit ekspor import, kredit koperasi, dan kredit profesi. Kemudian ada anggunan atau jaminan, yaitu kredit anggunan orang, kredit anggunan efek atau surat-surat berharga, kredit anggunan barang, dan kredit anggunan dokumen atau letter of credit. Kemudian jenis kredit berdasarkan golongan ekonomi, yaitu golongan ekonomi lemah atau kekayaan maksimum 600 juta dan golongan ekonomi menengah dan konglomerat. Kemudian jenis kredit penarikan dan pelunasannya, yaitu yang pertama ada kredit rekening koran dan yang kedua ada kredit berjangka. Prinsip kredit yaitu
ada prinsip 6C dan prinsip 4P. Yang pertama prinsip 6C, yaitu yang pertama karakter atau kepribadian. Yang kedua ada capacity, yaitu kemampuan. Yang ketiga ada kapital, yaitu modal. Yang keempat ada collateral atau jaminan. Yang kelima ada conditional of economic atau kondisi ekonomi. Yang keenam ada constraint, yaitu batas atau hambatan. Prinsip 4P, yang pertama itu personality atau kepribadian, yang kedua purpose atau tujuan, yang ketiga payment yaitu pembayaran, dan yang keempat prospect yaitu harapan. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan suku bunga bank. Pengertian suku bunga bank. Suku bunga adalah balas jasa yang diberikan bank kepada nasabah atau yang memiliki simpanan di bank maupun diberikan nasabah kepada bank yang menerima pinjaman dari bank. Yang kedua, fungsi dari suku bunga. Yang pertama, suku bunga dapat mendorong arus investasi yang akan sangat bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, suku bunga menjadi daya tarik bagi investor untuk menginvestasikan uang. Yang ketiga, ada suku bunga membantu suatu negara dalam menjaga keseimbangan jumlah uang yang beredar dengan permintaan uang. Yang keempat, ada suku bunga dapat menjadikan alat kebijakan pemerintah untuk meningkatkan daya tabungan dan investasi. Yang kelima, ada suku bunga bisa digunakan untuk meningkatkan produksi dan mengontrol tingkat inflasi. Kemudian yang ketiga, faktor-faktor cara suku bunga bekerja. Yang pertama, besarnya jumlah uang yang dipinjam. Yang kedua, durasi atau lamanya pinjaman. Yang ketiga, ada suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau BI rate. Jenis-jenis suku bunga. Yang pertama, suku bunga tetap atau fixed interest rate, yaitu nilai suku bunga tetap tidak berubah selama jangka waktu kredit atau sampai jangka waktu tanggal jatuh tempo. Yang kedua, suku bunga mengambang atau floating interest rate, yaitu jika suku bunga di pasar naik, maka suku bunganya juga ikut naik. Yang ketiga, ada suku bunga flat atau flat interest rate, yaitu menggunakan jumlah pokok pinjaman di awal untuk setiap periode cicilan. Yang keempat, ada suku bunga efektif atau effective interest rate, yaitu perhitungan pada suatu bunga efektif mengacu pada sisa utang milik nasabah. Yang kelima, suku bunga anuitas atau annuity interest rate, yaitu porsi suku bunga yang harus dibayarkan pada awal sangat besar, sedangkan porsi angsuran pokok sangat kecil. Kemudian suku bunga tunggal dan suku bunga majemuk. Suku bunga tunggal. Suku bunga tunggal adalah suku bunga yang ditetapkan oleh pemberi pinjaman berdasarkan pada nilai pinjam yang diberikan. Rumus suku bunga tunggal yaitu I sama dengan P kali R kali T. I yaitu bunga, P jumlah pokok, R yaitu suku bunga, dan T yaitu durasi pinjaman. Kemudian suku bunga majemuk. Suku bunga majemuk merupakan suku persentase hasil dari jumlah pokok. Rumus suku bunga majemuk yaitu NA sama dengan NT dalam kurung 1 plus I kali N, yaitu NA adalah nilai akhir dan NT adalah nilai tunai, kemudian I adalah suku bunga. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.